Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan teknologi terbaru katup mesin 4 tak. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan teknologi VVTi, kompromi tenaga dan konsumsi BBM. Mengenai tenaga mesin pada umumnya merupakan kompensasi pada penggunaan bahan bakar. Namun berkat teknologi katup variabel yang dikembangkan oleh Toyota yaitu VVTi, kedua karakter ini bisa saling berkompromi. Mesin mobil menghasilkan tenaga lebih maksimal namun tetap irit bahan bakar. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita lihat bagaimana internal dapur pacu mesin bensin 4 tak. Pada mesin pembakaran dalam konvensional, mendengarkan campuran bahan bakar dan udara yang dikontrol oleh katup pada saluran masuk, termasuk juga pengeluaran gas sisa pembakaran. Pengaturan katup bakar menuju knalpot pembakaran di dalam mesin akan sangat mempengaruhi kondisi berkendara yang beragam. Misalnya, berkendara santai di perkotaan atau melesat dengan kecepatan tinggi di jalan bebas hambatan. Kondisi tadi memerlukan pembakaran yang berbeda dalam mesin. Pada kondisi berkendara santai hanya diperlukan sedikit campuran bahan bakar dan udara. Namun setelah mengembangkan kecepatan, mesin akan berputar lebih kencang sehingga perlu mencampur bahan bakar dan udara lebih banyak. Di kondisi itu, teknologi katup variabel dikembangkan. Toyota memperkenalkan teknologi ini pertama kali dengan nama VVTi, Variable Velvet Timing, pada tahun 1991 di mesin 4A FE dengan konfigurasi 4 katup per silinder. Lalu pada tahun 1995, teknologi baru VVTi diperkenalkan pada mesin 1JZ GTE dan 2JZ GTE. Mekanisme secara garis besar sistem VVTi berada di area kepala silinder untuk mengontrol waktu bukaan katup. Pada sistem ini, yang mengatur waktu bukannya adalah katup masuk dari hasil penelitian. Membuka katup lebih awal dan menutupnya lebih cepat akan memberikan tenaga lebih baik pada putaran mesin rendah. Misal, pada umumnya saat langkah isap di mesin 4 tak, katup masuk akan mulai membuka pada 5 derajat sebelum piston titik mati atas TMA dan menutup pada 185 derajat setelah TMA. Maka membuka katup masuk pada 15 derajat sebelum TMA dan menutupnya pada 175 derajat setelah TMA akan memberi tenaga lebih prima dengan paduan bahan bakar dan udara yang sama. Begitu juga sebaliknya, membuka katup 5 derajat setelah TMA dan menutupnya 195 derajat setelah TMA akan memberi efek tenaga yang lebih baik pada putaran mesin tinggi. Efeknya, pembakaran lebih baik, konsumsi bakar tetap minimum, namun tenaga tetap naik. Menggeser waktu bukaan katup ini bisa dilakukan dengan mengatur pergerakan camshaft pada sistem VVTi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan perangkat hidrolik yang terdapat pada gear yang memutar camshaft. Di dalam camshaft gear ini ada ruang yang bisa terisi oli, sehingga menggeser pergerakan camshaft berputar lebih cepat atau lambat. Dual VVTi tidak hanya katup masuk yang bisa dimaksimalkan. Katup buang pun bisa dikontrol untuk mendapatkan hasil yang lebih. Sistem ini pertama kali dikenalkan di Toyota Altezza RS 200 dengan mesin 3SGE pada tahun 1998. Sistem ini hadir hingga sekarang dan memberikan efisiensi dan tenaga prima serta emisi yang baik. VVT-LI
Kali ini VVTLI selain mengontrol waktu bukaan katup, Toyota juga mengembangkan variabel teknologi tinggi bukaan katup, sehingga dua variasi bukaan, timing dan tinggi lift bisa dapat pada sistem VVTLI. Mekanismenya berbeda pada bagian pelatuk katup. Pada putaran mesin yang lebih rendah, pelatuk akan menggerakkan katup, namun begitu putaran mesin naik, ada semacam pin di dalam pelatuk klep yang akan dirubah sehingga menambah dalam bukaan katupnya. Efeknya, pada putaran tinggi campuran bahan bakar dan udara lebih banyak masuk ke ruang bakar, sehingga sistem ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 oleh Toyota Celica dengan mesin 2ZZGE 2000 cc 4 silinder segaris valvematic. Semakin canggih, bukaan katup kini bisa dikontrol untuk menggantikan fungsi dari escape gas. Valvematic mampu mengontrol secara kontinu waktu dan tinggi bukaan katup. Karena itu, bisa mengatur asupan bahan bakar dan udara. Maka, sistem ini sekaligus menggantikan fungsi dari throttle valve atau escape gas. Teknologi ini pertama kali hadir pada 2007 dan hadir di Indonesia pada Toyota NAV1. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.